Oke, Bang Ahmad, kita ini kan sudah sering diskusi ya Bang ya. Wah, betul Bang? Sering apanya Bang? Baru kita 2 sudah kali. sering baru 2 kali, seingat kita sudah sering Bang. Anda ini bohong-bohong saja loh. Baru 2 kali Bang. Oke, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, kenapa Anda masih mengikuti orang yang sering berhalusinasi? Makasih Bang Tobias, makasih Bang. Menurut Anda Muhammad itu sering berdelusi nggak dia? Sering halu nggak dia menurut Anda? Tidak. Oke, jadi menurut Anda ketika dia berkata bahwasanya nasi, makanan-makanan itu memuji-muji Allah, itu benar? Benar. Oke, gimana dia bisa tahu itu? Ya kata abang barusan itu tadi, bahwa semua makhluk itu bertasbih kepada Allah. Oke, jadi menurut Anda nasi goreng pun, ayam pun bertasbih memuji Allah ya? Makhluk Bang, makhluk. Bahkan benda-benda mati Bang, kok bisa Anda bilang kan? Saya akan tunjukkan ya kepada Anda ayatnya di dalam Al-Quran. Aduh, betul-betul Anda ini. Sesungguhnya, sebentar ya. Bahkan mereka bisa mendengar makanan bertasbih loh Pak. Saya balikkan dulu kepada Anda. Oke. Ternyata kita harus ngobatin mereka ini memang harus ya pelan. Sungguh, ini Sahih Bukhari ya Bang ya. Hadis riwayat Bukhari ya. 3579 nomornya. Sungguh, dahulu kami mendengar makanan bertasbih dalam keadaan sedang makan. Jadi mereka dengar itu makanan bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Op, op. Subhanallah, subhanallah. Jangan makan. Op. Jadi waktu mereka lagi makan tuh Bang, lagi mereka makan, mereka mendengar bahwasanya makanan itu bertasbih. Ingat, bertasbih itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu memuja-muji, betul? Betul. Oke. Jadi makanan sedang mengucapkan apa? Subhanallah, subhanallah gitu. Betul? Iya, betul. Betul. Jadi mereka dengar itu makanan lagi ngomong subhanallah, subhanallah. Enggak. Ini loh, kami mendengar. Kami itu siapa? Astaghfirullahaladzim. Baik, kita bacakan lagi. Oke, kita bacakan lagi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah SAW dalam sebuah halakah. Datangnya ada batu kerikil. Lalu batu kerikil tersebut bertasbih di telapak tangannya. Batu kerikil bertasbih. Ada kakinya. Nih Anda ini kebanyakan nonton kartun Tom dan Jerry atau bagaimana nih? Oh, tidak, Des. Kamu kartun saya itu kamu, Des. Oke, jadi menurut Anda memang para sahabat-sahabat ini, oke, kita bacakan aja ya. Lalu batu kerikil tersebut bertasbih di telapak tangannya. Bersama kami Abu Bakar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Maka orang-orang berada dalam halaqah semua mendengar tasbihnya. Kemudian batu itu diberikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu batu tersebut bertasbih di telapak tangannya. Semua yang berada di halaqah mendengar tasbihnya. Kemudian diberikan kembali kepada Rasulullah SAW dan bertasbih lagi di telapak tangannya. Kemudian diberikan kepada Umar radhiyallahu anhu dan bertasbih. Jadi mereka mendengar batu itu bertasbih ya. Subhanallah, subhanallah, gitu ya. Baiklah. Jadi makanya saya bilang teman-teman, memang tahun 2025 ini ya sudah waktunya Bang, lock out dari Islam Bang. Sudah waktunya Bang Anda keluar dari mengimani ajaran-ajaran yang seperti tadi itu Bang. Menyesatkan saya. Bang, saya bukan mau menyesatkan Anda. Begini loh, saya itu berbicara kepada Anda mengenai
bagaimana Anda punya akal yang waras, bagaimana Anda punya pikiran logika yang sehat. Sudah di zaman era modern tahun 2025, tapi Anda masih percaya yang kayak begini. Sebentar, Bang. Gimana saya nggak percaya gitu? Oke. Kalau mungkin satu halusinasi atau satu delusinasi, mereka mungkin masih ngeyel. Gini, Bang. Menurut Anda, Bang, menurut Anda, orang telat bangun tidur itu karena seseorang itu capek, lelah, kurang tidur, ataupun tidak punya alarm. Menurut Anda itu benar atau salah? Benar. Tapi Bang, kalau kata Muhammad, orang telat bangun tidur, orang telat sholat subuh, itu bukan karena itu, Bang. Karena telinganya dikencingi oleh setan. Jadi ada setan begitu kencing di telingamu. Itulah penyebabmu telat bangun tidur. Jadi alasan ilmiah itu bertentangan dengan alasan agama Islam. Menurut agama Islam, orang telat bangun tidur, telat bangun sholat subuh bukan karena dia capek, bukan karena kurang istirahat, bukan karena tidak ada jam waker, bukan ada jam alarm. Coba. Itu Nabi Muhammad berkata kepada siapa? Baik, kita tunjukkan ya. Semoga 5 contoh akan membuat dia sadar bahwa dia ngikutin orang yang halunya tinggi selangit. Mungkin kalau cuma 1 contoh dia belum teman-teman. Tapi kalau banyak-banyak nanti abang sudah abang simpulkan kesimpulan yang sama dengan saya. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Kita tunjukkan ya Bang ya hadis-hadisnya ya. Baik. Apa penyebab orang terlambat bangun sehingga dia tidak sholat subuh? Menurut alasan Muhammad seperti ini. Bacakan ya Bang ya. Oke. Kelihatan ya Bang ya. Oke. Siap. Baik. Di dalam Sohih ya. Sohih nih. Sohih Bukhari ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, disebutkan di hadapan Nabi tentang seseorang yang tidur semalam sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan kedua telinganya. Betul? Betul. Oke, menurut Anda Muhammad ini dia tukang halu atau memang betul omongan dia? Enggak, Nabi Muhammad itu mengkhususkan ke orang Islam apa ke semua manusia? Ya semua manusia lah. Ya, katanya tadi nggak bangun subuh, itu berarti dikencingin oleh setan. Yang subuhan siapa? Menurut Anda setan kencing nggak? Saya tanya dulu. Menurut Anda setan tuh kencing? Bisa? Buset, memang mereka sudah separah ini teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Disebutkan kepada Nabi tentang seseorang yang tidur hingga pagi. Matahari telah terbit sementara ia belum mengerjakan sholat fardu. Maka beliau bersabda, itu adalah orang yang dikencingi telinganya oleh syaiton. Betul? Betul. Syaiton. Baik. Jadi Muhammad ini teman-teman memang dia ahli persaitonan ya. Baik. Apalagi kata Muhammad tentang setan-setan ini. Jadi ketika ada bayi baru lahir. Menurut alasan medis, alasan kedokteran, sains ya, bayi itu ketika dia lahir kalau tidak nangis, maka itu bayi tersebut bahaya, terancam nyawanya. Kenapa? Karena peristiwa nangisnya bayi itu adalah kagetnya dia atau perpindahan dia dari alam rahim ke alam dunia. Jadi ketika dia keluar dari rahim, ya, dari vagina seorang wanita,
maka dia berpindah. Tadinya dia bernafas tidak pakai paru-paru. Tadinya dia bernapas dengan plasenta. Kemudian dia bernafas dengan paru-parunya. Jadi paru-parunya ngembang sekarang, berisi udara. Nah, justru nangisnya itu adalah supaya jalan membuka ke paru-parunya itu terbuka. Justru kalau dia nggak nangis, dia bisa bahaya karena tidak menghirup udara. Makanya sering dikaget-kagetin begitu sama dokter supaya dia menangis. Itu alasan medis, itu alasan ilmiah, itu alasan akademisnya. Dan itu fakta itu. Ya nggak bisa dibantah oleh siapapun. Tetapi menurut Muhammad, penyebab bayi nangis karena apa? Tahu? Karena apa? Karena lambungnya ditusuk oleh setan. Atau karena dia ditempeleng oleh setan. Pak, ditempeleng dia oleh setan. Makanya dia menangis. Makanya saya bilang, Bang, ini udah tahun 2025. Ya, kok Anda mau aja ngikutin halusinasinya Muhammad? Baik, dia minta data. Baik, kita harus kasih mereka data. Orang-orang Islam yang nonton harus kasih data. Saudara-saudaraku umat Islam, saya menyerukan kepada kalian, mari 2025 pakai logika yuk. Bentar ya, baik. Bentar ya. Aduh, pelan-pelan ya. Kita harus tunjukkan kepada mereka teman-teman bahwasanya memang itu tertulis di dalam iman atau buku-buku mereka ya. Baik. Aduh. Sungguh luar biasa mereka ini. Oke. Ini ya. Pesantren Islam Al-Irsyad ya. Tanya Ustadz, tusukan setan pada bayi baru lahir di bulan Ramadan. Assalamualaikum ya Ustadz, ana mau tanya. Setiap bayi yang lahir akan menangis karena tusukan setan. Jika ada bayi yang lahir di bulan Ramadan, apakah setan akan tetap menusuk bayi tersebut? Sedangkan setan dibelenggu. Ini udah pening Ustadznya ya juga ya. Kan bulan Ramadan setan-setan diikat, tapi kok bayi-bayi tetap nangis saja. Ini kayaknya Nabi kita ini yang halunya tinggi. Baik, bacakan ya. Bacakan. Tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali setan menekan atau menusuknya. Sehingga bayi itu akan berteriak menangis disebabkan tusukan itu. Kecuali Nabi Isa bin Maryam dan ibunya. Hadis riwayat Muslim. Baik, saya tunjukkan yang lain lagi. Kalau menurut yang hadis ini ditusuk, tapi ada juga yang ditempeleng. Perhatikan. Ditusuk ya. Sekarang kita buka hadis yang ditempeleng. Memang kalau Muhammad ini dia tahu banget teman-teman tentang bagaimana setan-setan itu. Dia tahu betul. Makanya dia sangat dekat dengan syaitan. Baik. Oke, kita tampilkan lagi ya. Mengapa bayi langsung menangis? Ini alasan menurut hadits ya. Lihat nih Bang ya. Saya nggak ngada-ngada ya. Saya nggak bisa bikin web-web begini Bang. Saya gaptek ya. Tangisan bayi yang baru lahir telah dijelaskan dalam Islam melalui sejumlah hadis. Ya, dikatakan. Kita bacakan hadisnya ya Bang ya. Kita bacakan. Baik. Dari Ibnu. Mana sebentar ya. Nih. Para sahabat menjawab, benar sekali wahai Rasulullah. Setiap manusia ketika dilahirkan oleh ibunya pasti dipukul oleh setan di kedua dadanya. Kecuali ketika Maryam melahirkan anaknya. Lihatlah bagaimana seorang bayi yang berteriak nih. Nabi berkata, teriakan itu adalah akibat pukulan setan di kedua dadanya. Pertanyaan saya Bang. Saya balik dulu kamera saya Bang ya. Bang Fajar Ahmad. Bang Fajar, ini udah tahun 2025 kan? Ya. Era sudah modern kan?
Peralatan-peralatan, Siap. teknologi sudah canggih kan, betul? Oke. Masih percaya Bang sama yang kayak gini-ginian? Masih percaya? Percaya? Astagfirullahaladzim. Dis. Aduh. Orang-orang kayak kamu itu. Orang-orang kayak kamu itu, Dis, sudah ada pada zamannya Rasulullah saat Rasulullah Mi'raj. Ya sudah lah Bang. Bang, Dan apa kata Bible? kata Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Seandainya ada cerita Rasulullah yang lebih tidak masuk akal dari ini, maka saya akan tetap percaya. Abu Itu kata Bakar Abu bilang Bakar. begitu. Umar bin Khattab bilang begitu. Ya, mungkin saya salah. Umar bin Khattab aja nggak percaya sama Muhammad. Ketika Muhammad hendak meninggal, Muhammad itu pernah meminta secari kertas. Dia ingin menuliskan sesuatu. Memang ada dalam sebuah hadis. Oke. Bahkan itu Ahmad Dhani pernah mengutip itu. Ahmad Dhani pun sama dia bengaknya. Dengarkan. Jadi pernah. Ada sebuah video. Saya pernah nonton itu. Video Ahmad Dhani. Dia bercerita begini. Ada seseorang yang meragukan Rasulullah. Menertawakan Rasulullah. Terus katanya Umar ibnu Khattab mencabut pedangnya. Langsung dibelah orang itu jadi dua. Dalam hati saya. Emang dulu nggak ada polisi ya? Apakah Muhammad, Umar bin Khattab, mereka itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang barbar, nggak ada hukum, sehingga orang main belah-belah aja? Emang bambu gitu, pisang dibelah-belah? Ada itu videonya Ahmad Dhani, dia bercerita. Ada orang yang menertawakan Rasulullah. Dan berkata bahwa Rasulullah itu hobinya mendongeng. Lalu Umar bin Khattab bilang seperti yang Anda katakan. Sekalipun Rasulullah bercerita apapun, saya akan mempercayainya. Ini latar belakang ketika Muhammad bercerita Isra Mi'raj. Kata Muhammad, pada waktu itu dia melakukan perjalanan di malam hari. Dalam satu malam. Katanya dia naik buruk. Buruk itu adalah sebuah kuda yang ada sayapnya. Kalau Anda main God of War, tahu ya, Pegasus tahu? Pernah main God of War nggak? Game? Nggak pernah. Oke, di situ ada yang namanya kuda bersayap. Itu kalau terbang itu. Nah, konon katanya Muhammad naik buruk. Secepat kilat. Shush, begitu kan? Orang-orang zaman dulu saja, zaman dulu, mereka udah waras. Muhammad itu memang kena gangguan. Ada sesuatu memang di dia. Orang zaman dulu saja udah tahu itu. Tapi kata Umar bin Khattab, barang siapa, kalau Muhammad berkata apa saja, saya akan tetap percaya. Lalu ada orang yang ledekin, katanya gini, coba, angkat kakimu satu. Diangkat kakinya. Angkat kakimu satu lagi, jatuh dia. Lalu dicabutlah pedang oleh Umar bin Khattab, dibelahlah orang itu jadi dua. Saya pernah nonton videonya Ahmad Dhani seperti itu. Saya mikir, Ahmad Dhani ini sekolah apa enggak gitu. Bang, tidak ada sebuah masyarakat terbentuk tanpa ada hukum di situ. Kalau masyarakatnya mungkin cuma 3 orang, begitu ya. Ya mungkin gak ada hukum karena mereka-mereka aja. Tapi kalau sudah ada pasar, sudah ada komunitas, itu pasti sudah ada hukum. Makasih Kak Popi. Sudah ada hukum, Bang. Makanya kalau kita berbicara tentang sejarah terbentuknya masyarakat, masyarakat itu terbentuk dengan satu kesepakatan hukum. Bahwasanya kita saling bersepakat, yuk. Kalau kamu ambil uang saya tanpa izin namanya mencuri, maka kamu harus dihukum. Kalau kamu membelah orang, itu sudah pasti berhadapan dengan yang namanya petugas-petugas penegak hukum. Mungkin Muhammad dan Umar bin Khattab mereka hidupnya di tengah hutan, nggak ada hukum. Main belah-belah saja. Ini, ketika Tuhanmu dihina, apakah kamu akan diam? Aduh, Tuhan malah lari kemana-mana ini orang ini.
Itu kan yang sembunyiin apakah Anda ini kok kamu lari akan diam? kemana-mana sih? Gini, kita lanjutkan yang tadi. Ketika itu terjadi, pertanyaan saya adalah, apakah di situ tidak ada penegak hukum? Apakah yang hidup adalah hanya mereka bertiga? Sehingga yang dibelah itu nggak ada keluarganya, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya yang bisa mengadu kepada para penguasa di situ bahwa Umar bin Khattab telah membunuh orang. Mereka hidup di mana memangnya? Di Arab. Makanya gambaran-gambaran dalam agama Islam ini memang penuh dongeng yang nyata. Terus Anda Itu berkata, terserah. oke, Anda mengutip hadis itu dengan berkata, Umar bin Khattab dia percaya apapun yang dikatakan oleh Muhammad dia percaya, betul? Betul. Baik, kita akan buktikan omongannya Umar bin Khattab. Apakah dia percaya dengan Muhammad? Nih, saya balikin kamera saya. Umar bin Khattab itu nggak percaya sama selain Al-Quran. Baik, saya tunjukkan. Ya, saya tunjukkan sebuah hadis yang menunjukkan bagaimana Umar bin Khattab tidak mempercayai Muhammad. Oke. Kelihatan ya? Ya. Oke. Ini kita baca. Ya, ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, silakan Anda cari. Dari Ibnu Abbas yang berkata, ketika ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hampir tiba, dan di dalam rumah beliau ada beberapa orang, di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikan kepadaku, aku akan menuliskan untuk kalian agar kalian tidak sesat setelahnya. Kemudian Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW dikuasai sakitnya. Dan di sisi kalian ada Al-Quran. Cukuplah untuk kita kitabullah. Jadi menurut Umar, apa yang mau dituliskan nama Muhammad itu nggak usah. Cukup bagi kita Quran aja. Ini tanda bahwa dia nggak percaya dengan Muhammad. Padahal Muhammad bilang. Terusin dong. Oke, saya teruskan. Kemudian orang-orang di dalam rumah berselisih pendapat. Sebagian dari mereka berkata, berikan apa yang dipinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau menuliskan bagi kamu sesuatu yang menghindarkan kamu dari kesesatan. Sebagian lainnya mengatakan sama seperti ucapan Umar. Dan ketika keributan dan pertengkaran makin bertambah di hadapan Nabi, karena mereka ini memang hobinya tuh ribut terus ya. Ketika mereka bertengkar di hadapan Nabi, beliau berkata, menyingkirlah kalian. Ubaidillah berkata, Ibnu Abbas selalu berkata, musibah yang sebenar-benarnya musibah adalah penghalangan antara Rasulullah SAW dan penulisan wasiat untuk mereka disebabkan keributan dan perselisihan mereka. Hadis Sahih Muslim 1637. Oke. Kita baca lagi. Bukan cuma satu hadisnya. Kita baca lagi. Dari Ibnu Abbas. Supaya kamu belajar. Dari Ibnu Abbas. Hari Kamis. Tahukah kamu apa hari Kamis itu? Ibnu Abbas menangis hingga air matanya mengalir seperti butiran kerikil. Kami berkata, hai Abdul Abbas, ada apa dengan hari Kamis? Ia menjawab, hari itu sakit Rasulullah semakin berat. Kemudian beliau bersabda, berikan kepadaku kertas, aku akan menuliskan sesuatu untuk kalian, agar kalian tidak akan tersesat setelahnya selama-lamanya. Kemudian mereka berselisih. Padahal tidak sepantasnya terjadi perselisihan di sisi Nabi. Mereka berkata beliau sedang mengigau. Tanyakan kembali tentang ucapan beliau tersebut. Namun Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah aku sebab keadaanku lebih baik daripada apa yang kalian ajak. Ini hadis-hadis ini jelas sekali. Jadi Muhammad itu ingin menuliskan sesuatu supaya umat muslim tidak tersesat. Dan itu tidak kesampaian, tidak kejadian. Makanya kesimpulannya menurut Muhammad,
umat muslim sudah sesat. Karena apa? Karena Muhammad tidak jadi menuliskan pesan terakhirnya. Siapa tahu pesan terakhirnya adalah ikutilah Yesus Kristus. Siapa tahu pesan terakhirnya adalah marilah kalian mengikuti Isa Al-Masih. Marilah kalian menjadi orang Kristen. Tapi Muhammad nggak sempat nulisnya. Betul? Itu tulisan yang ada di pikiranmu, Dis. Oke, kalau begitu dia mau nulis apa? Saya balikin dulu kameranya. Ya. Apa yang mau dia tulis sehingga dia katakan bahwa itu akan membuat kalian tidak sesat? Ya enggak tahu saya, Dis. Dan tidak jadi ditulis kan? Iya benar. Akibatnya kalian sesat nggak menurut Muhammad? Tidak. Berarti dia nggak percaya sama Muhammad. Muhammad yang bilang saya mau menulis sesuatu yang akan menghindarkan kalian dari kesesatan. Ternyata tidak jadi ditulis. Berarti kalian terhindar nggak dari kesesatan? Oh tidak. Terus Kami ngapain Muhammad sadis. mau nulis itu kalau memang tidak terhindar dari kesesatan? Ya kok tanya saya. Ya sudahlah, baiklah ya. Fajar Ahmad, saya cuma mau bilang begini. Apa yang Anda imani ini menurut Bible kami tidak lebih daripada dongeng-dongeng dan isapan jempol. Ada ayatnya di dalam Bible kami. Bahwa pada hari-hari akhir nanti orang-orang itu akan percaya kepada dongeng-dongeng dan isapan-isapan jempol. Ya inilah yang dimaksud nih kalian ini. Setan, kencing. Bang, saya mengajak Anda berpikir loh, Bang Fajar Ahmad. Saya menggugah pikiranmu untuk berpikir waras. Ini udah tahun 2025. Bagaimana mungkin Anda percaya? Bang, coba sebentar ya. Bagaimana Anda bisa percaya orang telat bangun tidur gara-gara telinganya dikencingi setan? Itu Dis, agar apa? Agar orang-orang bangun subuh. Gitu maksudnya, Dis. Iya, tapi kalau orang telat bangun subuh karena telinganya dikencingi setan, betul? Betul. Setan minum apa dia kok kencing di si telingamu? Gak tahu saya. Tanya samian. Setan juga tidur di telingamu, betul? Betul. Nasi juga bertasbih, betul? Betul. Nasi memuja Allah, ya Allah, subhanallah, begitu nasi begitu bertasbih. Kedengaran suaranya. Kedengaran suaranya. Kalau kedengeran, Dis, kamu sama umatmu itu masuk Islam semua, Dis. Baiklah. Tapi teman-teman, sebenarnya banyak ayat-ayat atau hadis-hadis di dalam agama Islam ini. Sebenarnya mereka ini memang sering salah kutip dari ucapan-ucapan yang ada dalam Bible. Jadi pernah ketika Tuhan Yesus lewat ke suatu tempat, pernah ada masyarakat itu menyambutnya dengan luar biasa. Mereka menyambut Yesus dengan sangat luar biasa. Mereka berseru-seru dan bersorak-sorak, Hosana, Hosana. Lalu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, ya, yang memang mereka ini memang dikritik habis-habisan oleh Tuhan Yesus karena mereka ini memang penjual agama, mereka memang orang-orang yang membisniskan agama itu. Apa kata mereka kepada Tuhan Yesus? Guru, suruhlah mereka ini diam. Suruh diam ini, jangan berisik. Apa kata Tuhan Yesus? Jikalau orang-orang ini diam, batu-batu ini akan berteriak, kata Tuhan Yesus. Mungkin bisa saja Muhammad dulu waktu ke gereja dengernya sambil ngantuk-ngantuk. Begitu. Akhirnya dia bilang, batu-batu memuja Allah. Batu-batu bertasbih kepada Allah. Apakah Nabi Muhammad pernah ke gereja, Dis? Baik, sekarang saya tanya kepadamu. Menurut literasi agama Islam, di zaman Muhammad lahir, ada nggak gereja? Atau gini sajalah, ini pertanyaan yang challenging. Ini pertanyaan yang challenging, ya. Menurut Anda Muhammad dinikahkan secara apa? Sementara dia nikah itu belum jadi nabi. Dia ketika menikah dengan
Siti Khadijah. Oke. Kalau nggak salah umurnya dia itu masih 25, betul? Betul, betul. Oke. Waktu itu dia sudah Islam atau belum? Belum. Oke, dia nikah di mana? Gimana? Menurut Anda, dia nikahnya di wihara, kelenteng, gereja, atau di masjid? Nggak tahu saya, Dis. Nggak tahu. Tapi, Dis, Nabi Muhammad itu tidak menganut agama Kristen. Iya sudah. Kalau Menganut begitu agama- sebelum dia berumur 40, dia kan belum beragama Islam, betul? Ya. Terus dia pergi kemana? Dia berkumpul Pergi ke bersekutu. Syam. Iya, maksudnya dia pergi ke gereja kah, atau ke masjid kah, atau ke wihara? Mana dia pergi? Nggak tahu saya, Dis. Oke lah, pesan saya begini saja, Fajar Ahmad. Saya cuma mau menyampaikan kepada Anda begini, bahwasanya Al-Quran Anda itu sudah memerintahkan kok untuk beriman kepada Injil. Kalau misalnya nanti di akhir zaman Anda dipertanyakan, bilang aja, saya kan disuruh oleh Al-Quran untuk beriman kepada Injil. Jadi saya tidak salah beriman kepada Injil. Nah, artinya ketika Anda beriman kepada Injil, Anda akan mendapatkan petunjuk dan kebenaran. Disitulah Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi saya undang kepada Anda, Fajar Ahmad, sudah waktunya 2025 meninggalkan Islam dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Seperti itu ya. Jadi semoga Anda merenungkan perkataan saya itu dan Anda akan menerima kebenaran pada akhirnya. Oke, begitu ya. Oke. Terima kasih, Dis. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Fajar Ahmad. Ya, ayo. Kita lanjutkan kembali ya, teman-teman ya. Waduh, memang agak sedikit melelahkan ya, teman-teman ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, teman-teman sekalian, ini sudah bulan Desember ya. Lagunya bukan Desember sebentar lagi, tetapi Desember sudah datang. Nah, teman-teman sekalian, program kita, pendirian Rumah Apologet, puji Tuhan teman-teman, sudah tercapai, tetapi memang ada biaya yang kurang lebih 9% lagi. Terima kasih Bang Tobias, terima kasih Bang. Teman-teman yang memberikan gift, saya ucapkan terima kasih banyak. Gift pemberian dari kalian itu akan saya gunakan untuk pensuksesan pendirian Rumah Apologet ini. Jadi kepada teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport kekurangan ya pelunasan Rumah Apologet ini, teman-teman bisa support di sini ya. Makasih ya teman-teman yang support. Ini teman-teman, kalau teman-teman ada berkat berlebih, ya teman-teman bisa support di sini. Kita ada kolekte pembangunan Rumah Apologet yang sebenarnya sudah tahapnya sudah jual beli, tinggal serah terima saja teman-teman. Tetapi ada dana yang kurang sekitar 9%. Jadi teman-teman Desember ini, mari teman-teman kita sukseskan ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Screenshot layarnya biar teman-teman tidak kehilangan ya nomor. Itu atas namanya saya teman-teman, Edi Sidabutar. Ya, silakan tangkap layarnya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, teman-teman bisa lihat itu ada running text ya, itu tulisan yang berjalan. Teman-teman juga bisa support melalui itu. Ada Zelle, ada PayPal, ada Bank BRI juga di situ. Oke. Kita lanjutkan kembali ya, teman-teman silakan tangkap layarnya dulu. Makasih Bang Toyo, makasih. Teman-teman saya ucapkan makasih ya. Terima kasih Bang Gunadi, terima kasih. Oke, kita lanjutkan kembali, kita kasih naik ada sebentar ya. Pejuang Allah. Waduh, pejuang Allah ini. Silakan. Pejuang Allah, silakan nyalakan kamera.
Citi, makasih Bang, makasih. Ya, pejuang Allah. Yang janji tadi siang saya lihat dia tidak lihat di kolom komentar, di kolom antrian. Oke, Ya. pejuang Allah, selamat malam Bang. Selamat malam. Oke, silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan Bang? Ya, apa yang mau Edis tanya? Saya cuman tanya begini Bang, ini kan udah tahun 2025, kenapa Abang masih percaya saja sama orang yang halusinasinya itu sudah tingkat dewa? Itu siapa? Muhammad Bang. Ya, jelas lah Rasulullah. Kalau Yesus, kalau Yesus Padahal- masa Tuhan sama- Padahal lihat nih, umat Muslim katanya mengatakan begini kepada Yesus. Mereka ini Mana memang ada. mereka. Oke, baik, nggak apa-apa. Saya akan Yesus. tempeleng Anda dengan Yesus apa kata Muhammad. Nah. Yesus Bang, bertuhan Bang, tenang Bang, kepada tenang. Tema kita bukan itu. Gini. Jangan kau Tadi bangga-banggakan ajaran Tadi sesat. Anda bilang, sebentar Bang. Tadi Anda bilang begini kepada Yesus, betul? Ya, begini, sesat. Oke. Menurut Anda, anak Maryam di dalam Al-Quran itu begini, menurut Anda? Apa? Anak Maryam Ibnu siapa? Maryam. Mana ada Ibnu Maryam? Anak Maryam siapa? Siapa Ibnu Maryam? Anak Maryam siapa? Coba, anak Maryam. Iya, saya mau tanya kepada Anda, Ibnu Maryam itu siapa? Ibunya Nabi Isa. Ibnu Sekarang Yesus. itu anak. Kok ibu sih? Iya, itu bahasa Arabnya Ibnu itu anak. Iya, Ibnu Maryam namanya siapa? Iya, ibunya ibunya Nabi Isa. Oke. Sekarang ku tanya kepadamu, Oke, ibunya Yesus siapa? Tenang. Ibu Nabi Yesus Menurut Anda, Ibnu Maryam atau anak Maryam itu begini? Hah? Oh, enggak lah. Oh, tadi katanya begini. Bukan, jangan Sekarang begini, aduh. jangan kau balik-balik. Baik, saya balikkan dulu Jangan kamera kau saya ya. balik-balik, putar-balik. Saya balikkan dulu. Putar-balik fakta, Saya nggak bisa akan kau edit. balikkan kepada Anda masalah nih ya, sebentar Nggak nih. ada satupun ajaran Kristen yang bisa kau banggakan, nggak ada. Oke, kita balikan. Baik. Jelas. Itu Paulus yang membuat yang merusak. Oke, saya balikan ya Bang ya. Apakah Ya, betul, silakan. Bang? Apa jangan-jangan malah Muhammad yang begini, Bang? Malah Muhammad yang Enggak. kayak begini. Enggak. Sebentar, Bapak. Jangan-jangan Tidak malah Muhammad ada yang kayak orang begini. Oke, sebentar. Ada orang Tuhan bisa mati. Oke. Tuhan mati. Tuhanmu sekarang ada di kuburan. Aduh. Tuhan bisa Baik. mati. Kalau manusia mati, Oke. memang biasa di. Oke, Tapi kalau coba ya. Tuhan Silakan mati, Anda baca dulu nah. nih. Setiap Nah, baca. manusia ketika dilahirkan oleh ibunya pasti dipukul oleh setan. Muhammad manusia enggak? Mana ada dipukul setan? Dari mana bisa dipukul dari setan? Nampak kok setan memukulnya? Ini kata Muhammad. Siapa bilang Nabi Muhammad bilangan seperti itu? Di dalam hadis menyebutkan setan akan memukul dada bayi yang dilahirkan oleh ibunya sehingga ia akan menangis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Musnad. Salah kau, Edis. Salah kau. Itulah kau salah kau luar biasa. Salahnya Pandai gimana? kau putarbalikkan. Inilah kau. Sebenarnya dengan perjanjian Nabi Adam itu dengan iblis. Iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila anak Adam dan cucu Adam lahir, satulah anakku lahir, bukan dipukul. Kau salah. Ini loh hadisnya, dipukul kalau oleh ceritanya- setan. Jadi ceritanya, dia itu manusia. Kau pun manusia. Buset. Iya, Kenapa gimana? kamu menolak perkataan Muhammad? Siapa yang bilang Muhammad? Ini loh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, teriakan itu, maksudnya teriakan bayi menangis itu adalah akibat pukulan setan di kedua dadanya. Terus? Terus Anda mau bantah ini? Nah, jadi ketika kau lahir, menjerit kau menangis, dipukul setan juga. Menurut Muhammad karena dipukul setan. Jadi cuman kau lahir, dipukul Yang setan. tidak dipukul setan menurut Muhammad kecuali ketika Maryam melahirkan anaknya. Yang tidak dipukul oleh setan hanyalah Isa.
putra Maryam menurut Muhammad. Nah, Baik. sementara Muhammad sendiri dipukul setan nggak? Sekarang tanya sama kau itu. Menurut Muhammad, Muhammad dipukul setan nggak? Ketika seorang Tuhan dipukul dengan Lari kemana-mana nih orang ini. Apakah menurut Muhammad dia dipukul oleh setan? kalau dibilangnya itu kata Muhammad, Nabi Muhammad membilang, oke, kubenarkan seluruh. Oke, berarti Muhammad dipukul setan nggak? Oke, kubenarkan. Oke, Isa dipukul setan nggak? Dipukul dengan ciptaannya. Sebentar. Isa dipukul oleh setan nggak? Hah? Isa dipukul oleh setan nggak? Siapa? Isa putra Maryam, anaknya Maryam dipukul setan nggak? Nah, ada tertulis di situ. Coba kau baca dulu. Setiap manusia ketika dilahirkan. Oke, coba kau baca ini. Coba kamu yang baca. Coba kamu yang baca. Bacalah. Ya, kau baca aja. Kau baca. Setiap manusia ketika dilahirkan oleh ibunya pasti dipukul oleh setan di kedua dadanya. Kecuali ketika Maryam melahirkan anaknya. Nah, Siapa yang melahirkan? jadi apa? Yang dilahirkan siapa? Ya anaknya Maryam. Iya, yang Oke. Sementara Muhammad ketika dilahirkan dia dipukul setan nggak? Ketika Muhammad dilahirkan dia dipukul setan nggak? Oke. Kalau itu bilang Nabi. Oke, berarti siapa yang begini? Coba. Siapa yang begini berarti? Kan itu makhluk halus biasa. Enggak, yang begini berarti siapa yang begini? Yang begini. Dilahirkan. Eh, Kau pun juga nggak tadi ikut. kau bilang. Saya balikan dulu kamera saya. Sebentar. Tadi kau bilang Muhammad begini. Sementara Yesus begini. Sementara menurut Muhammad yang begini. Gimana? Karena sama-sama Memang berat, saudara. dipukul setan itu juga. Suaramu malah nggak jelas loh. Kalau kamu pakai efek ketawa gitu, suaramu malah nggak kedengeran. Betul, bukan nggak jelas. Sekarang aku tanya samamu, ketika Tuhan kalau dipukul tentara Romawi gimana caranya? Oke, sementara ketika Tuhanmu diracun oleh wanita gimana? Ketika Tuhanmu diracun oleh wanita dan sampai sekarang masih di kuburan gimana? Diracun? Bagaimana bisa meracun? Dan Loh, diracun itu Tuhanmu Muhammad itu diracun sama wanita. Gimana sih? yang diracun anggur asap itu Yesus. Oke, kalau misalnya saya tunjukkan nanti Muhammad diracun oleh perempuan Yahudi, kata Ustadz Abdul Somad gimana? Apanya? Kata Abdul Somad. Saya tunjukkan kepada kamu. Mana datanya? Oke, baik, saya tunjukkan ya. Baik, kita akan tunjukkan kepada mereka sumber-sumber yang tertulis di dalam kitab-kitab mereka sendiri. Macam mana? Bingung aku jadi. Oke, baik. Kalau betul seorang Tuhan, ya, Yesus seorang Tuhan, aku loncat dari gedung. Oke, baik. Ke bawah. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana Muhammad itu Tuhan Anda diracun. Jadi Tuhannya orang Islam mati diracun. Baik. Mana? Baik. Jangan mengada-ngada Oke, kau. tapi dengarkan ya. 30 detik, oke? Bisa mendengarkan 30 detik? Kau buat marah Rudi Yohanes saja kau. Bisa dengarkan 30 detik nggak? Edis. Bisa dengarkan 30 detik nggak? Apa silakan? Baik, coba dengarkan ya, dengarkan. Sakit Rasulullah SAW semakin parah, lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah. Apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah. Ma'azalu ajidu alamat ta'am. Terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Tuh, itu dalil bahwa Tuhanmu mati diracun. Di mana mengatakan Ya.
Sekarang begini, sekarang di mana kalau kau bilang Nabi Muhammad itu Tuhan, di mana mengatakan? Baik. Saya akan tunjukkan. Saya tidak perlu berdebat dengan Anda untuk menunjukkan. Saya tunjukkan kutipan. Mau saya putarkan nggak? Mau saya tunjukkan nggak? Putarkan. Baik. Siapa yang membilang Nabi Muhammad Tuhan? Baik. Saja. Siapa yang mengatakan Muhammad itu Tuhannya orang Islam? Sebentar. Dengarkan saya. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Tuh, itu satu orang ya. Satu. Apakah hanya satu orang yang mengatakan Muhammad itu Robnya umat Islam? Coba dengarkan ini lagi. Dengarkan. Silakan. Baik, dengarkan. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Nah, Muhammad Robnya orang Islam. Terus lagi, mau saya tunjukin, mau 10, saya tunjukin. 10 lawan debat saya yang mengakui Muhammad Robnya umat Islam. Stop dulu, aku sekarang menanya kepadamu. Di mana di Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad itu Rob dan Tuhan? Silakan. Ini ya. Jadi menurut Anda ini ngaco semua ini, lawan-lawan debat saya ini. Boleh ya teman-teman yang di bawah. Buka Quran surat Yusuf ayat 23. Silakan. Teman-teman yang di bawah, kita bongkar edis tipu-tipu ini sekarang. Oke, silakan. Buka Quran surat Yusuf ayat 23. Silakan. Surat Yusuf ayat 23. Bentar. Sedangkan para ini sudah mengakui semua bahwa Muhammad itu memang Robnya umat Islam. Sungguh nekat yang nyata. Nih. Dengarkan nih, dengarkan. Ini Quran. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Sambil nunggu dia. Rekam, bagikan, klik share dan bagikan. Silakan. Tapi nanti kalau aku tanya balik, kau harus jawab dan sendiri. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Agama apa yang Robnya adalah mayat? Islam. Nah, silakan. Oh, itu pendebat senior itu lawan saya itu pendebat kawakan. Ini seniormu ini. Nah, silakan buka. Ya. Surat Yusuf ayat 23. Silakan. Untuk membuktikan bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam. Silakan. Oke, bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perempuan, ya, surah Yusuf ya. Dan perempuan yang dia, Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Bongkar kau iblis, ya. Biar orang Kristen gak tertipu sama kau. Ya. Udah jelas? Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Oke. Ya? Siapa di situ Tuanku? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Mana di situ Muhammad? Oke, siapa di situ Tuanku? Siapa di situ Tuanku? Di zaman Nabi Yusuf tidak ada masuk. Suaramu tidak jelas. Kau tidak usah ketawa-ketawa. Suaramu tidak jelas. Siapa di situ Tuanku? Apa? Tuanku siapa di sini? Iya, siapa di situ? Sini Nabi Yusuf membilangkan. Iya, siapa tuannya Nabi Yusuf di situ? Nabi Yusuf. Iya, siapa tuannya Nabi Yusuf di situ? Dengar baik-baik, ya. Ulangkan sama kau. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Ini perempuan siapa?
orang kafir ini. Dan dia menutup pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku, kata si perempuan tadi dengan Nabi Yusuf. Udah. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Wah, berlindung dia. Dan sungguh tuanku. Oke, siapa tuanku di situ? Siapa tuanku di situ? Tuanku siapa? Bukan Nabi Muhammad. Iya, siapa? Siapa di situ? Tuanku itu. Siapa? Dia ini kan budak. Iya, siapa di Jadi situ? kerajaan itu. Ya tuannya. Iya, bukan siapa? tuan. Namanya siapa? Kau tahu arti edis tuan sama Tuhan? Oke, bahasa Arabnya apa di situ? Ah, tuan sama adis. Iya, bahasa Arabnya di situ coba cek dulu. Apa bahasa Arabnya Loh, tuan di situ? bahasa Arabnya, kok bahasa Arab dicek di sini? Apa? Coba. Walamma balagha asyuddahu. Sekarang ku tanya sama kau. Coba Kau silakan bisa bahasa dicek. Arab enggak? Dicek dulu bahasa Arabnya tuan di situ. Ayo kita diskusi yang baik ya, silakan. Dicek bahasa Ya, Arabnya. Jangan. Udah malu kau? Udah malu? Kalau kamu masih terus mau diskusi, coba periksa kata tuanku di situ, bahasa Arabnya apa? Dengar teman-teman di bawah ya. Teman-teman di bawah ya. Ini mau turunkannya saya nih. Ini udah kedok nih malu nih. Jadi kamu mau menunjukkan tidak bahasa Arabnya tuan di situ? Sekarang saya tanya samamu, tidak ada Bahasa tuan itu Arabnya adalah tuan di situ apa? orang kafir. Dengar kau dulu. Nabi Yusuf ini adalah budak orang kafir dulunya. Iya. Di situ ada kata-kata tuanku, betul? Tuanku itu siapa? Orang Oke, kafir, bahasa bukan itu Tuhan. kan bahasa Indonesianya. Perbedaannya. Betul? Bahasa Arabnya apa di situ? Di sini udah aku bacakan sama kau tadi. Iya. Coba baca lagi coba. Coba baca. Enggaknya Dis, kalau punya ilmu tuh jangan dibawa kepek. Pejuang. Silahkan kamu bukakan di situ apa bahasa Arab daripada tuanku di situ coba. Kalau Islam di bawah ketek. Baik, kalau kau tidak mau jawab, kau di bawah sana, duduk di bawah sana. Dari tadi saya suruh kamu baca bahasa Arabnya tuanku di situ yang bahasa Indonesia itu, cek bahasa Arabnya apa. Di situ bahasa Arabnya Robbi. Aduh. Ya kalau orang-orang awam begitu. Tapi intinya teman-teman, orang-orang Islam yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya, Buka dulu, searching dulu. berarti Anda datang ke sini cuman modal nekat. Oke, yang ini tadi Bang. Betul nggak ada penampilkan Anda video ini, Bang? membahas surat tak malu dengan ya malu. Larinya Anda ke hadis tentang pepet. Yang mana yang mau Anda bahas? Yang mana? Dan saya mau membuktikan contoh-contoh Anda yang sudah yang Sekarang mempelintir fokus ayat saja itu. kepada satu isu. Sebentar. Fokus kepada satu isu yang mana yang Anda katakan di situ saya melakukan fitnah hujat kepada agama Islam. Kalau ada, saya akan melompat diri saya dari atas Monas. Silakan. Anda tahu nggak? Anda pernah menampilkan video ini? Betul. Kepada saya. Di mana saya menghujatnya di situ? Oke. Anda juga mengatakan berbeda-beda antara. Oke, sekarang di video tersebut seorang ulama, seorang ustadz Islam mengakui tidak bahwa ada perbedaan bacaan di dalam Al-Qur'an. Contoh, Al-Qur'an versi Wars dengan Al-Qur'an versi Qalun. Di dalam versi Wars bacaannya bukan ya'malun tetapi ta'malun. Antara ya'malun dengan ta'malun itu cuma beda titik. Kalau ya'malun 2 titiknya di bawah, kalau ta'malun 2 titiknya di atas. 2 titiknya di atas, betul tidak? Betul. Terus? Nah, sekarang berarti beda tidak cara bacanya? Beda, tapi Anda Ya kayak sudah, memframe berarti gitu. memang Al-Qur'an berbeda-beda. Gimana? Sama-sama benar nggak? Coba. Bukan sama-sama permasalahannya. Dengar, Karena Anda cuma potong kita sedikit-sedikit tidak dengar. video itu. Dengar, kita tidak membahas mengenai dua-duanya benar. Kita sedang membahas adanya cara pembacaan Al-Qur'an yang berbeda. Yang satu dibaca Anda nanya kepada ta'malun, saya, yang mana yang yang benar? satu dibaca ya'malun. Bukan Anda masalah sama benar saya, atau Anda tidaknya. yang mana yang benar? Sebentar, Anda nanya, Alif, dengarkan Alif. Yang mana yang benar antara ta'malun dan Alif, ya'malun? dengarkan Alif, dengarkan. Pertanyaan saya, dulu Al-Qur'an ada harokatnya enggak?
Tidak ada, itu standarnya. Tidak ada harokatnya. Berarti huruf ya dengan huruf ta itu hanya sama-sama begini. Karena dulu Arabnya Arab gundul. Baru ketika para ulama, di abad 300-an tahun setelah Muhammad meninggal, dibuatlah harokat. Nah, tetapi ketika dibuatnya harokat, terjadi perbedaan pembacaan. Sehingga yang satu membaca tak malun, yang satu membaca ya malun. Nah, bagaimana cara untuk supaya perbedaan ini tidak menjadi mara bahaya dalam agama Islam? Maka dikaranglah yang namanya hadis. Bagaimana cara? Sebentar. Tidak seperti itu sejarahnya. Dengar. Tenang dulu. Tenang. Bagaimana cara mengarangnya hadis? Kata Muhammad bahwa sebentar, tenang. Gak usah panik, tenang, gak usah panik. Dengar sama saya. Sebentar. Boleh tidak dalam agama Islam berdusta dalam 3 hal? Boleh tidak dalam Islam boleh nggak berdusta dalam 3 hal? Ya boleh. Oke, salah satunya adalah berdusta untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, betul? Boleh, yang jelasnya itu yang dalam hal yang baik lah intinya di situ. Oke, ketika ada 2 kelompok Islam bertikai, contoh mazhab orang yang membaca Quran versi wars dengan Quran yang orang Islam yang membaca Quran versi kolun, mereka bertentangan itu. Ya malun, yang bilang bukan tak malun, ya malun tak malun. Nah, kalau ada orang berdebat begini, bolehkah orang Islam berdusta untuk supaya mereka tidak bertikai? Boleh? Nggak perlu berdusta, tinggal dijelaskan. Nggak perlu berdusta. Sekarang bukan nggak perlu berdusta. Pertanyaan saya, boleh tidak? Sebentar. Boleh tidak kalau ada 2 pihak yang bertikai? Boleh tidak kalau ada 2 pihak yang bertikai, maka dibolehkan tidak untuk supaya mereka tidak bertikai itu bohong? Saya bertanya di sini, Bang. Saya sudah jawab. Ya, kau di bawah sana. Kau tidak menjawab pertanyaan saya. Teman-teman, di dalam agama Islam itu memang boleh berdusta dalam 3 hal. Makanya satu-satunya nabi yang mengajarkan boleh berdusta, ya cuman Muhammad. Gimana? Bantah omongan saya. Tidak pernah ada pun satu nabi pun yang boleh mengajarkan berdusta, yang mengajarkan boleh berdusta. Satu-satunya nabi yang membolehkan berdusta cuman Muhammad. Di dalam sebuah hadis dikatakan, tidaklah berdusta kecuali dalam 3 perkara. 1, seorang suami atau seorang istri yang mengatakan, suami mengatakan kepada istrinya dan istri mengatakan kepada suaminya, dalam hal untuk membuat suami atau istri ridho. Saya putarkan. Saya kalau ngomong nggak bohong teman-teman ya. Biar teman-teman tak paham nih. Apakah saya itu berdusta atau tidak? Nih. Apakah boleh berdusta suami terhadap istri, istri terhadap suami? Contoh, suami kawin lagi seperti RK. Ya kan? RK itu tadinya muslim. Jangan salah ya. Dia minum sambil bismillah, bismillah itu ada videonya. Nih ya, saya tunjukkan kepada kalian nih. Bentar. Makasih teman-teman. Coba ya, dengarkan saya. Boleh berdusta dalam 3 hal. Udah bilang apa? Dengarkan saya, dengarkan. Perhatikan. Itu hanya boleh dalam 3 hal. 1, ketika perang. 2, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Nah. Loh iya, udah susah yo. Kan kawin mana mas? Enggak, padahal loro bojone ya. Probolinggo siji, Marengono, endi Bulusan siji, di siji punya simpenan. Istrinya dibohongi, Beb, enggak apa-apa. Karena kalau jujur nanti pertumpahan darah ya. Nah. Boleh berdusta dalam agama Islam itu dalam 3 perkara. Nah, salah satunya adalah bolehnya berdusta untuk mendamaikan 2 pihak yang bertikai. Ketika ada mazhab yang bersikukuh, tidak, pokoknya bacaannya tak malun. Ada mazhab yang mengatakan tidak, bacaannya ya malun, bukan tak malun. Nah, menurut Muhammad boleh
Maka dikaranglah hadis, sesungguhnya Quran itu diturunkan dalam berbagai macam bacaan. Namanya sudah didirikan di atas kebohongan, ya pasti akan bohong terus. Ingat, sekali Anda bohong dalam hal kecil, maka Anda akan menutupinya itu dengan kebohongan berikutnya. Gimana? No. Naik ke sini bantah omongan saya. Apakah benar? Nih, kita tunjuk yang lain lagi nih. Lihat ya. Nih, silakan. Dalam 3 hal. Orang tua Nabi letaknya di mana? Oh, sebentar nih. Masalah bohong-bohong itu ya nih ya. Boleh bohong dalam 3 perkara. Saya di sini mau klarifikasi. Pokoknya boleh bohong dalam 3. Sebentar, saya tunjukkan. Mungkin nanti kurang detail ya, karena banyak orang Islam di sini tuh nggak belajar teman-teman tentang agama. Boleh bohong dalam 3 perkara. Yang pertama, buka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam Muhyiddin Zakaria Abu Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Yang pertama, mendamaikan orang yang sedang bertikai. Nah loh. Mendamaikan orang bertikai. Kalau ada mazhab di antara Islam tuh bertikai, ciptakan kebohongan. Udah dibilang, Quran itu ada berbagai macam varian. Ada bacaannya nggak sama itu dari seluruh dunia. Ya. Seorang apologet Kristen, namanya itu Hatun Tash, ya, asal Turki. Dia pernah mengumpulkan dari berbagai macam belahan dunia, setidak-tidaknya ada 34 Al-Quran di seluruh dunia yang bacaannya berbeda-beda. Padahal kalau kita baca hadis, ya, ketika ada perbedaan bacaan di antara para sahabat, hanya diturunkan dalam 7. Makanya ada qiraatul sab'ah, 7 macam qiraat. Tetapi faktanya ada 34 lebih. Ini sudah menjadi satu indikasi bahwa memang bacaan Quran itu sampai detik ini belum seragam. Beda-beda bacaannya. Begitu loh. Dan ketika terjadi perbedaan, menurut hadis tadi, boleh berdusta supaya tidak saling mengkafir-kafirkan, membunuh-bunuhan. Boleh. Bilang saja, oh itu bacaannya dibenarkan oleh Nabi. Nabi juga pernah membaca seperti itu. Gimana? Kalau memang bacaan Quran itu sedari awal ada 7, harusnya ada 7 macam Al-Quran. Gimana ya? Pokoknya kalau Anda merekonstruksi sejarah berdirinya agama Islam, ya saya bisa pastikan Anda tidak mungkin beragama Islam. Saya pastikan itu. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Terima kasih ya. Kita kasih naik, ada Mahmuda. Silakan Mahmud. Silakan Mahmud, nyalakan kamera Anda. Dan RK itu sedang menjalankan syariat agama Islam, teman-teman. Ya, kalau teman-teman kirim, saya terlalu banyak mengirim. Oke, ini suara Anda berisik ya. Saya terlalu banyak berisik. Teman-teman yang mau naik, pastikan perangkat Anda sudah bagus ya. Segala macamnya itu bagus sehingga ketika saya ngomong tidak berisik ya. Jadi teman-teman, yang namanya Mikhail Guardius alias RK, saya tahu teman-teman saya menerima ribuan pesan ya tentang perselingkuhan RK dengan seorang perempuan, digerebek oleh istrinya sendiri. Saya mau katakan begini teman-teman, RK dia itu tadinya seorang Muslim. Dia menjadi Kristen itu supaya apa? Supaya mau dapat duit. Loh, buktinya sudah banyak, gimana? Buktinya sudah banyak teman-teman ya. Kalau kita habis nanti waktu nunjukkan itu. Intinya teman-teman, dia sedang menjalankan agama Islam ya. Jadi boleh begitu, boleh. Dengan uang yang kamu miliki, kamu boleh mencari istri-istri, boleh.
Kalau ini Anda seorang Islam, misal Anda seorang Islam, Anda punya duit. Menurut Al-Quran, Anda itu boleh dengan uang Anda itu cari istri. Boleh. Ya, 1 malam boleh, 2 malam boleh. 3 malam boleh, sebulan boleh. Itulah kenapa di puncak Bogor itu ada yang namanya kawin kontrak. Bahkan sudah ada filmnya itu. Itu merujuk kepada naskah Al-Quran. Di mana boleh yang namanya kawin muta'ah. Namanya kawin mut'ah. Kawin dalam batas waktu tertentu. Saya nikahkan kamu selama 1 bulan dibayar tunai. Setelah 1 bulan cerai. Boleh. Boleh. Bantah saya. Naik ke sini bantah omongan saya. Saya ajak kamu berdebat. Ya. Kita kasih naik ada sebentar. Kita kasih naik ada hantu laut. Silakan hantu laut. Oke, hantu laut. Kita kasih naik Eki Kurnia. Silakan Eki Kurnia. Kalau Anda ngerti agama Islam, Anda paham agama Islam, di sini forumnya kita untuk beradu argumen. Silakan Eki Kurnia. Oke, Bang Eki, kenalkan diri dulu Bang Eki. Anda Islam atau Kristen atau apa? Saya nggak lama-lama tapi dis. Ya, silakan. Anda Islam kah, Kristen kah atau apa? Saya kebetulan alhamdulillah beragama Muslim. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Saya mau ajak Bro Edis kita diskusi secara logika aja ya. Secara logika. Sebentar. Gini, Ini dia nggak ngerti. Bang, dengar dulu Bang. Saya minta Anda naik ke sini untuk memberikan tanggapan terhadap tema, Bang. Ada begitu banyak pokok bahasan yang dibahas dalam Islam dan Kristen, ya. Tapi kali ini pokok bahasan kita adalah tentang Islam agama cengeng. Kenapa Bang kok Abang bilang cengeng? Karena seneng bahas agama orang, dibahas agamanya langsung mewek, nangis. Jadi nggak boleh bahas yang lain nih. Harus tema itu. Iya Harus Bang, tema itu. makanya ada tema ini loh Bang, Islam agama cengeng. Sekarang saya tanya dulu sama Anda. Bang, betul atau salah agama Islam sering bahas agama orang? Contohnya di banner ini nih, di banner nih. Ini mengada-ngada fitnah atau memang kenyataan? Jangan meninggal dulu Bang. Tenang, tarik nafas, hembuskan. Itu kalau soal itu saya mungkin kurang berkompeten, jadi saya izin turun dulu. Kalau Anda tidak berkompeten, ada yang lebih berkompeten yang nanti bisa naik. Oke, kalau seperti itu lebih enak, saya lebih menghargai. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi begini, naiklah Anda pada suatu forum di mana Anda punya pengetahuan tentang itu. Saya kasih contoh. Ya. Ada acara ILC, Indonesian Lawyers Club, yang dibahas tentang satu isu, misalnya isu apa? Contoh Permadi Arya, yang berkata tentang kebenaran-kebenaran. Terus Anda bisanya ilmu tambal ban, ya nggak mungkin nyambung. Jadi seperti saya membuat kajian tentang cengengnya agama Islam ini, yang suka membahas agama orang, tapi giliran dibahas agamanya langsung mewek, nangis, ya, lapor polisi, datangi rumahnya. Ketika saya buat kajian begini, kalau kalian tidak punya pengetahuan, jangan naik. Nanti Anda semakin membuat agama Islam itu malu. Begitu. Tapi gimana Bang? Mau naik pun kalau buat punya pengetahuan pasti akan mengakuinya. Silakan, bantah omongan saya, ayo. Ini ada 7.000 orang ya. 7.000 orang menjadi saksi di sini, kalian semua ini menjadi saksi. Belum yang di YouTube. Ya. Coba datang, naik, patahkan argumen saya. Silakan.
Kita kasih naik ada Haruto. Silakan Haruto. Silakan Haruto. Sabar bang. Silakan Bang. Makasih Bang Dada, makasih Bang. Silakan Haruto. Silakan Haruto, nyalakan kamera Anda. Coba Haruto, nyalakan kameramu coba. Kameramu. Saya heran ya. Kenapa kalian karena tidak bisa berargumen lagi, lalu kalian itu berfantasi liar? Yang digerebek di sawah itu adalah Robert Mokondo. Gimana? Mau kita tunjukkan videonya teman-teman? Tapi nanti habis waktu kita. Teman-teman sekalian, sebentar, kok ada fire? Kok ada api? Sebentar teman-teman ya, ada api, sebentar. Ada fire, tadi fire. Hey, what's going on? Ada api, kenapa? Ya sorry ya teman-teman ya, ada smoke detektornya nyala karena masak, disangka kebakaran. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Oke, sorry tadi agak sedikit terganggu. Oke, saya balik lagi. Yuk, silakan. Kita barusan kedatangan muridnya si Robert Mokondo ya. Robert Mokondo memfitnah saya bahwa saya digerebek di sawah begitu. Yang melakukan kiwik-kiwik di sawah itu Robert Mokondo dari mau saya putarkan videonya. Tapi nanti jadi capek teman-teman. Si Robert Mokondo ini teman-teman, dia pengen terkenal supaya saya bahas. Kalau saya bahas dia akan terkenal. Jadi nggak usah kita tanggapi ya. Seperti itu. Kamu buat saja sebuah sebuah pembuktian begitu bahwa ada Edis digerebek di sawah begitu. Coba kasih tampil betul-betul videonya begitu. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Tetapi kalau si Robert Mokondo ya yang melakukan kiwik-kiwik bertiga di sawah, saya punya videonya. Mau saya putarkan? Nah, ini kita putarkan ya. Baik. Nampaknya mereka betul-betul ingin supaya kita memutarkannya. Nggak apa-apa. Kalau itu mau kalian, nah, dia kan datang ke sini kan, anak buahnya si Robert tadi, nggak apa-apa, seling-selingan saja ya, seling-selingan. Oke, baik, putar ya, putar. Baik, kita akan putarkan bagaimana si Robert Mokondo. Baik, sebentar, saya akan buktikan kepada kalian bahwasanya yang melakukan yang demikian itu adalah si Robert Mokondo. Bentar, tunjukkan ya. Tenang. Baik, ini adalah si Robert Mokondo yang membuat karangan-karangan lagu-lagu tersebut. Ini saya tampilkan di sini. Sebentar, saya tidak simpan. Oh ini, nah ini. Oke. Nih ya. Oke, kelihatan?
Nah, inilah Robert Mokondo yang menggunakan topi berwarna merah. Kelihatan? Ini jelas nih, ada videonya. Kok jadi saya yang difitnah? Nah, ini Robert Mokondo. Kelihatan? Nah, ini temannya. Ini perempuannya. Jelas ini, jelas. Cuman waktu kiwik-kiwik mereka bertiga tentu sajalah tidak divideokan. Yang divideokan cuma sedikit nih, sensor ya. Ayo kita buka, kita putar. Ya. Ya, tangannya si Robert Mokondo. Nah, iya, inilah awal-awal kiwik-kiwik itu, ini awal-awal. Ya, tangannya udah tanda-tanda itu. Nah, tuh, lihat tangannya. Tangannya itu. Ini mereka bertiga ini. Si Robert Mokondo bertiga yang kiwik-kiwik. Saya yang difitnah, saudara-saudara. Sungguh Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Dan tiadalah mereka itu selain daripada memfitnah dan membuat kenekatan yang nyata. Oke lah, kita lupakan saja lah itu ya. Robert Mokondo itu dia numpang tenar saja, teman-teman. Kenapa dia harus membahas saya? Supaya biar ada yang nonton channelnya. Karena kalau dia siaran yang nonton 150 orang. Ya. Oke, silakan. Kita kasih yang berikutnya ada Joseph. Coba kita minta tanggapannya dari yang non-muslim ya. Kalau yang Islam mungkin udah terlalu banyak, tapi nggak tahu ini ada nggak. Coba Apologetic Propetics, silakan. Apologetic Propetics. Oke, Apologetic Propetics dia turun. Kita kasih naik ada David Jonathan, silakan David Jonathan. Silakan saudara David Jonathan, nyalakan kamera Anda. David Jonathan. Video biasa joget-joget. Di gereja juga bisa. Gak ada video joget-joget sambil tangannya begitu. Joget-joget sambil tangannya. Nanti kalau saya tampil di sini nggak bagus. Anda kan sudah lihat tangannya tadi bagaimana. Video joget-joget tangan seperti ini. Video joget-joget kalau tangan seperti ini. Terus pegang-pegang paha. Mau ngapain itu? Sungguh Anda memfitnah. Kita kasih naik ada sebentar ya, Bang Pen. Silakan Bang Pen. Silakan Bang Pen. Oke, Bang Pen dia tidak ini. Kita kasih naik Muhajir. Silakan Muhajir. Silakan Muhajir. Ya, silakan Muhajir, nyalakan kamera Anda. Oh, Anda belum bisa menyalakan kamera. Bentar, saya turunkan dulu. Ayo, silakan, silakan. Kita kasih naik ada Yafet. Silakan, Yafet. Fokus aja Bang. Iya, kita sudah fokus tadi. Kita sedang membahas ini, begitu loh. Kita bahas ini, tapi ada orang-orang Islam menampilkan video-video si Robert, begitu loh. Jadi orang Islam itu merasa didukung sama Robert. Silakan, Yafet, nyalakan kamera Anda. Oke, selamat malam Bang Yafet. Bang Yafet, Anda ini Kristen atau Islam? Iya Bang. Bang Yafet, coba dulu yang bagus Bang Yafet.
Bang Yapet, coba Bang Yapet duduk yang bagus, begitu coba. Yang bagus, Bang. Ya. Oke, baik, bagus. Kalau Terima saya kasih. Silakan, Bang. Nampaknya itu sinyalnya. ini apa? Mau bilang apa aja untuk itu. Oke, Bang, sinyal Abang bagusin dulu, Bang. Sinyalnya bagusin dulu ya, sinyal bagusin dulu. Teman-teman, sekali lagi ya, kalau mau naik pastikan sinyal Anda bagus, terus Anda duduk juga dengan yang bagus ya, supaya kita bisa diskusi dengan baik. Silakan. Ada Genta Ocha Rodavi. Silakan, Genta Ocha Rodavi. Lagi ini lab. Nyalakan kamera Anda, Genta. Siapa ini namanya? Si Kudis TV. Ya, silakan Genta. Nyalakan kamera Anda. Oke. Oke. Perkenalkan dulu diri Anda, apakah Anda ini seorang muslim atau apa? Muslim. Muslim. Ya, silakan. Bagaimana tanggapan Anda tentang cengengnya agama Islam? Bahas agama orang seperti di banner ini, namanya dakwah, tapi giliran disenggol agamanya mewek, ya langsung mempersekusi orang. Silakan. Kenapa Islam bertahan hanya modal persekusi? Silakan. Kalau diungkap kebenarannya maka Islam akan punah, musnah. Silakan. Tapi itu salah kata-kata kau tuh, Dis. Salahnya Islam di mana? bertahan ini karena ketaatan, Dis. Iya, karena ketaatan mengikuti apapun yang diomongin oleh ulama sekalipun nggak benar. Tapi bukan itu bahasan kita. Sebentar, bukan itu bahasan kita, Genta. Gini, benar atau tidak orang Islam membahas agama orang lain? Kalau untuk apa namanya tadi, kalau untuk memfitnah segala macam itu udah nggak benar. Tapi emang Islam nggak ada mita-mita. Oke, Sebagai bukan itu yang saya contoh, tanya. sebagai Pertanyaan contoh, saya, contoh, pertanyaan contoh, saya simpel. contoh. Genta, dengarkan dulu, Genta. Coba apa? Benar atau salah? Fitnah atau fakta? Anda ngomong saja saya harus begitu. Apa Anda tidak dengar suara saya? Apa Anda tidak punya headset? Nggak pakai handset, nggak pakai. Tapi udah jelas. Terus ngomong. Benar atau salah bahwa agama Islam, orang-orang Islam membuat kajian-kajian, siaran-siaran, dakwah-dakwah tentang agama orang. Yang dibahas dalam hal ini adalah Alkitab atau Bible. Betul kan? Terus? Contohnya Apa yang di banner, pertanyaannya? contohnya Benar yang di atau banner ini, contohnya yang di banner ini, betul? Betul? Betul. Oke. Pertanyaan saya, kenapa kalau Islam melakukan hal seperti ini, itu namanya dakwah, syiar agama. Sedangkan kalau orang Kristen membahas agama Islam, dipersekusi, datangi rumahnya, lapor polisi. Kenapa itu terjadi? Kenapa Islam begitu cengengnya? Nyubit mau, dicubit mewek. Silakan. Silakan. Ya, jawab ya, dengar ya. Silakan. Islam nggak pernah dia mau ngodak-ngaduk agama Buddha, agama Hindu, nggak pernah. Karena mereka nggak pernah Kata siapa? Nggak pernah ngomong kata siapa? Diam dulu. Gantian kita. Silakan. Gantian dulu. Silakan. Ya, gantian. Jadi karena kitab kalian ngambil nama Allah, Dis. Nah di situ orang Islam tuh nggak mau. Coba ikutin aja lah aturan kitab kamu orang. Siapa karangan siapa tuh? Paulus. Kan kamu orang nih ikut Paulus, bukan ikut Yesus. Ke pokok materi aja, pokok materi aja. Pokok materi. Kenapa orang Islam itu? Gini, Anda jangan lari kemana-mana. Kita ke pokok materi. Kemana-mana, Dis. Kau jangan coba mau lariin jawaban ini. Bukan. Kalau Anda membahas tadi orang Kristen menggunakan kata Allah, nah kalau itu masih ke pokok materi, nanti itu akan saya tanggapi. Silakan. Makanya didengar. Silakan. Ini dong, jangan kau kalau ngomong sama aku jangan gugup, biasa aja. Gak ada saya gugup dari mana? Jangan belepetan, ngomong belepetan. Orang ngejawab kau ribut sana sini satu-satu. Silakan. Karena di dalam Bible itu memakai nama Allah. Bukan nama Theos, bukan nama dewa. Coba kamu orang pakai aja.
Dewa Yesus. Enggak marah, bukan Tuhan Allah. Nah, itu kesalahan kamu orang. Itu kurasa kamu orang udah tahu semua lah itu. Masalahnya coba kamu orang ganti aja, Dis. Ganti dengan nama dewa. Sudah, hilang itu, Dis. Nggak bakal orang Islam mau macam-macam. Baik, sudah. Nah, di situ aja. Semoga otak kau bisa jernih lah dengan tanggapan aku ini. Baik, bisa Jadi jangan setanggapi kau sekarang? banyak nih kau cari duit doang di situ. Bisa setanggapi sekarang? Ayo tanggapi. Oh, baik. Baik, kita kasih dulu ya tepuk tangan ya. Enggak bagus. Baik. Jadi seperti saya bilang teman-teman ya, seperti saya bilang. Orang Nah. ini gimana? Mau saya mau tanggapi boleh? Boleh diam dulu. Tadi Anda ngomong gimana? Saya boleh nanggapi nggak ini? Tadi Anda sudah ngomong. Boleh saya tanggapi sekarang? Saya ngomong, jangan bingung. Seperti saya entah kemana omongan. Jawaban Coba, saya tadi. Anda diam dulu biar saya tanggapi. Boleh? Nah, ya nih. Masalah tadi ya, masalah Allah ini ya. Loh. Pokok Ini utamanya boleh sekarang. tidak saya tanggapi Anda ini? Boleh tidak? Kenapa kau panik waktu saya mau Ya, ngomong? oke. Oke. Tadi Anda mengatakan bahwa Islam tidak pernah Islam tidak pernah membahas agama Hindu, membahas agama Buddha. Anda dengarkan ini. Dengarkan ya. Ini seorang ustadz, perhatikan. Ada satu yang ditunggu oleh umat Pokok masalah. Diam dulu, kau diam dulu. Sebentar. Si Bodat ini baik, kau kuturunkan dulu kau Bodat. Baik, dengarkan. Mereka ini teman-teman kerjanya itu nipu, bohong, dusta karena sesuai dengan ajaran Muhammad boleh berdusta dalam 3 hal. Lihat ya, perhatikan. Pernah tidak orang Islam juga membahas agama-agama orang lain? Agama Hindu contohnya. Contoh, saya kasih tunjuk. Dengarkan ya. Ada satu yang ditunggu oleh umat Hindu sedunia. Apa itu? Kalki Awatara. Dalam kitab Weda, Kalki Awatara turun 10 kali dalam 4 zaman. Yang ditunggu adalah yang ke-9. Sudah 8 kali Kalki Awatara turun ke dunia. Apa itu Kalki Awatara? Kalki Awatara itu adalah penjelmaan Tuhan, atau bahasa orang Hindu di Weda itu penjelmaan Wisnu turun ke dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dunia. Dan dia akan datang pada zaman Kali Yuga. Zaman di mana banyak peperangan, banyak bencana, banyak fitnah. Dia akan lahir. Bagi umat Hindu, dia belum datang. Tapi di bukunya Faith Parkas mengatakan dia sudah datang. Dan yang dimaksud siapa? Rasulullah SAW. Nah. Jangan kau bilang begitu, kawan. Orang Islam juga bahas agama Hindu juga dibahas. Pokoknya ada kitab agama Hindu, cantel. Mencari kebenaran tentang Muhammad. Ada kitabnya orang Kristen, cantel, mencari pembenaran tentang Muhammad. Ada. Jangan kau memfitnah. Satu-satunya argumenmu yang betul adalah penggunaan kata Allah di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Cuman itu yang saya terima argumenmu. Kalau itu saya terima. Seperti itu. Tetapi kalau yang lainnya kamu ngarang bebas. Kamu mengatakan Paulus memakai nama Allah. Enggak ada. Rasul Paulus itu menulis suratnya di dalam bahasa Yunani. Dan dalam bahasa Yunani nggak ada huruf Allah. Nggak ada. Yang hanya menggunakan kata Allah itu hanya ada di Malaysia dan di Indonesia. Seperti itu. Itu pun Allah sebenarnya, bukan Allah. Kalau kamu nggak percaya, coba kau baca Allah itu jadi Allah di gereja. Kau pergi ke gereja, bilang, kau baca Allah itu jadi Allah. Pasti bubar semua jemaat gereja. Nggak percaya. Saya buat challenge ya. Challenge-nya begini. Pergi ke gereja, bacakan kata Allah. Setiap kata Allah itu jadi Allah. Contoh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Pasti orang gereja, bukan Allah itu. Tapi itu pun saya setuju. Kalau misalnya
terjemahan-terjemahan yang besok-besok kalau diterjemahkan ulang, nggak usahlah Elohim itu diterjemahkan jadi Allah. Karena kalau diterjemahkan jadi Allah, orang Islam akan mengira itu Allah, ya. Begitu. Oke, sudah kita bantah ya, sudah kita patahkan ya. Silakan kita beri kesempatan kepada yang lain. Ada Jid Adang. Silakan Jid Adang. Ya, silakan Jid Adang. Nyalakan kamera dulu, Bang. Oke. Oke. Selamat malam, Bang Jid. Shalom, Abang. Shalom. Shalom, selamat malam, Bang. Oke. Abang Islam atau Kristen, Bang? Alhamdulillah saya Islam dari lahir ya. Islam dari lahir. Baik, silakan, Bang. Oke. Silakan. Tapi sedikit, Bang. Sedikit sebelum Saya- Abang ngomong. Sedikit, Bang. Di dalam Al-Quran ada satu hadis berbunyi begini. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari kaum tersebut. Nah, tadi Anda mengucapkan shalom. Shalom itu biasanya dilakukan oleh orang-orang Kristen. Nah, sedangkan Anda mirip-mirip dengan orang Kristen. Nah, berarti Anda kata Muhammad sudah termasuk golongan mereka ini. Nah, silakan. Tapi itu hanya selingan saja, Bang. Jadi Silakan, gini. Bang. Oke. Silakan, Bang. Ya, tapi tidak apa-apa, itu juga saya luruskan sedikit, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kebetulan saya dari Nusa Tenggara Timur. Yang artinya kami di sini tingkat toleransinya tidak bisa diragukan lagi, itu yang pertama. Nah, yang kedua, shalom, assalamualaikum, salam sejahtera, damai sejahtera, itu maknanya sama. Yang satu dari bahasa Arab, yang satu dari bahasa Ibrani. Saya tidak ahli di situ, tapi yang saya tahu itu. Kemudian yang berikut, yang sesuai dengan tema malam ini, saya tidak bahas panjang-panjang. Saya sering ikuti Abang, ya, berdebat dengan siapa saja dan kalangan mana saja itu, bagi saya itu tidak masalah. Itu hak daripada namanya Abang, mereka punya tugas seperti itu. Jadi saya tidak permasalahkan itu. Yang berikut tentang tema malam ini, Islam agama yang cengeng. Nah, itu yang mau saya luruskan sedikit. Ya. Kemudian terkait dengan spanduk yang ada di belakang Abang ini. Benarkah Bible dipalsukan dan seterusnya? Saya tidak bahas sampai di situ. Hanya saya mau kasih tahu seperti ini. Dari tadi saya ikuti diskusi Abang bersama teman-teman Muslim yang lain. Saling berdebat, saling menghujat tanpa isi. Yang satu yang berdebat dengan Abang juga kurang ilmunya, namun paksa, akhirnya membingungkan para pendengar. Nah, di dalam agama Islam, tadi pertanyaan Abang yang saya tangkap begini. Bolehkah agama Islam atau orang-orang Islam membahas agama orang lain? Atau membedah agama orang lain, dalam hal ini Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Nah, saya hanya mau memberitahukan sedikit pengetahuan yang saya punyai bahwa di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108 itu Tuhan kami Allah itu sudah melarang. Saya rasa Abang dengar ini. Jadi, dan janganlah kamu memaki-maki sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan mereka. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Demikianlah itu, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia ini. Jadi pada intinya, saya kurang tertarik dengan para apologet-apologet baik di Kristen maupun di Islam yang tiap hari saling berdebat menyalahkan agama satu sama lain. Kami di NTT tidak sepakat itu, walaupun banyak pendeta NTT yang berdebat dengan Bang Juma, Kohdon Ditan, dan lain sebagainya. Tapi kami yang orang awam
itu memegang apa yang tertulis dalam Al-Quran bahwa dilarang menghina, menghujat Tuhan orang lain, dalam hal ini agama orang lain, karena Allah melarang kami hal itu. Jangan sampai ketika kita menghina agama mereka tanpa dasar pengetahuan yang jelas terhadap agama mereka, mereka pula balik menghina agama kita, lalu kita marah dan terjadi keributan. Nah, karena apa? Karena dasarnya ini di Al-Quran, di hadis itu, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa dia diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti. Nah, salah satu akhlak budi pekerti yang mulia adalah jangan menghina pribadi orang, apalagi agama orang lain, keyakinan orang lain. Dan bagi kami juga dilarang untuk berdebat dengan ahlul kitab. Dalam hal ini, ahlul kitab sebelum datangnya Islam yang kami yakini adalah Nasara dan Yahudi. Jadi ini sedikit tambahan yang saya ketahui. Saya tidak berdebat dengan abang. Baik, saya tanggapi dulu. mengikuti. Ya. Baik, saya tanggapi dulu ya satu persatu ya Bang ya. Terima kasih Bang ya. Baik. Ya. Siap. Seperti yang saya katakan Bang, bahwa kita tidak berbicara mengenai keseluruhan orang Islam. Begitu banyak tak terhitung jumlahnya orang Islam yang baik-baik Bang. Nggak terhitung jumlahnya. Yang terjadi, yang saya fokuskan ini adalah Bang, kenapa saya buka channel semacam ini? Kenapa ada acara di TikTok seperti ini? Karena adanya orang-orang Islam yang membahas agama Kristen. Contohnya yang ada di banner ini. Contohnya si Juma, contohnya Donditan. Kenapa Abang kena peringatan Bang? Abang kena peringatan di sana Bang? Ya, saya kena peringatan. Ya. Oke, coba nanti Abang bisa naik lagi ya Bang ya. Saya turunkan dulu. Abang kena peringatan. Nggak tahu kenapa Abang bisa kena peringatan ya. Nah teman-teman sekalian, saya membuat acara seperti ini itu hanya sekedar respon. Nah apa yang dikatakan tadi benar. Di dalam Al-Quran sendiri tertulis, janganlah kamu memaki sesembahan agama lain. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan tanpa batas. Nah itu betul, tetapi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti apa? Loh, sampai mereka bikin lagu. Ada lagunya loh. Ada sebuah lagu yang sudah pasti itu dikarang oleh orang Islam. Lagu itu sudah lama. Lagunya apa Allah tega punya Tuhan yang gak pakai kolor. Ada itu. Nah, nanti kalau ada orang Kristen membuat satu tanggapan, apa Allah tega punya Tuhan yang diracun orang? Nanti Anda marah, gimana? Jangan seperti itu. Itu yang dimaksud begitu. Jadi, kalau kita ingin supaya kita ini damai, sejahtera, saling menghormati, respect satu sama lain, cobalah orang-orang Islam untuk berhenti membahas, ngusilin, mengupas agama orang. Nanti dikupas balik, ditanggapin balik, mewek, lapor polisi, datangi rumahnya. Ya kan? Laporkan polisi. Itu. Ya. Ayo, silakan. Kita lanjutkan kembali. Sayang sekali tadi dia kena pelanggaran. Di sini ngomongnya katanya dia mengkonsumsi zat terlarang. Zat yang berbahaya, membahayakan kesehatan. Padahal dia nggak merokok tadi kan. Kadang-kadang TikTok ini juga ada aneh-aneh. Oke, kita kasih naik. Salam Bapak Ibu Saudara, terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam 1 Yohanes ayatnya kedua. Kristus berantara kita, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah,
yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perintah yang baru, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai hamba-hamba, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kiranya kasih Kristus yang senantiasa menyertai, memampukan kita untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Dia dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi Bapak Ibu, saudara kasih Kristus, dalam Yohanes pasal 1 dan di ayat 18 mengatakan bahwa anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengharapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepada kamu, bukan karena kamu telah mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya,
itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu ditulis kepada kamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajarkan kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia.